Jadi BIMTEK ini namanya BIMTEK Fasilitator Guru Program Roots. Nah, program Roots ini merupakan salah satu wujud penerapan dari Permendikbudristek RI nomor 63 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan di lingkungan satuan pendidikan, bahwa berdasarkan hasil kajian memang tingkat perundungan di sekolah-sekolah itu memang terus meningkat setiap tahun. Maka sebagai bentuk kesungguh-sungguhan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diluncurkanlah satu mekanisme yang menjawab semua hambatan selama ini dalam upaya menghapuskan tindak perundungan di sekolah. Nah, itulah antara lain yang dimuat di dalam Permendikbudristek yang baru keluar, yaitu nomor 43 tentang 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah program Roots. Program Roots ini mekanismenya sudah dibakukan. Pertama, dibimtekkan dulu fasilitator nasional namanya. Itulah kami, ada 6 orang untuk Sumatera Utara yang sudah mengikuti BIMTEK fasilitator nasional. Tindak lanjutnya, fasilitator nasional ini melaksanakan BIMTEK fasilitator guru. Nah, fasilitator guru ini minimal 2 orang satu kelas. Ini dia nanti tugasnya membentuk agen perubahan. Agen perubahan itu terdiri dari siswa-siswi di sekolah masing-masing, terdiri dari 30 orang dengan tujuan, nah, supaya usaha untuk menurunkan atau menghilangkan tindak bullying ini yang efektif itu melalui pengaruh teman sebaya. Maka itulah materi yang kami sampaikan di BIMTEK ini, bahwa fasilitator guru dibekali ada 15 modul yang kesemuanya itu merupakan keterampilan guru-guru untuk bisa berkomunikasi, membangun sikap mental budaya di kalangan anak-anak yang 30 orang tadi yang disebut dengan agen perubahan. Mereka inilah menjadi virus-virus baik di lingkungan kawan-kawannya, berbicara sesama mereka agar nggak perlu lagi melakukan bullying, karena nggak ada untungnya. Apapun yang kita lakukan kalau namanya bullying pasti merugikan semuanya. Nah, apalagi ini anak-anak yang berada di SMA, SMK, SMP ini kan calon pemimpin masa depan. Ketika dia melakukan satu tindak bullying, itu sebenarnya dia sadar nggak sadar sedang menghancurkan prospeknya untuk menjadi orang yang bisa diandalkan. Ya, jadi kami memang berharap fasilitator guru inilah menjadi motor. Bagaimana keahlian mereka, keterampilan mereka untuk bisa membangun anak-anak sebagai agen perubahan yang bisa menghapus tindak bullying ini. Jadi bukan lagi sifatnya instruksional. Jadi setiap anak itu harus muncul kesadaran sendiri bahwa lebih bagus bersahabat daripada bermusuhan. Itu yang perlu dibangun, sikap dan mindset di kalangan anak-anak, sehingga kita berharap di masa depan ini semua anak-anak yang bersekolah di SMA SMK itu akan sukses menjadi pemimpin terbaik
bangsa dan negara ini. Kalau sejauh ini, alhamdulillah, karena ini juga kemarin langsung Pak Kepala Dinas Pendidikan yang turun tangan, sepertinya semuanya punya semangat yang sama. Jadi semua berdasarkan kesadaran ingin memberikan yang terbaik untuk generasi muda bangsa ini. Jadi semua MKKS ya, musyawarah kerja kepala sekolah, juga pengawas, kemudian kepala cabang dinas, yang diawali dengan diundangnya Kepala Puspeka Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ke Sumatera Utara untuk meluncing kegiatan ini, sehingga kami dari tim Fasnas ini apresiasi. Ini alhamdulillah semuanya menyambut hangat dan kelihatan total, itu ya, dukungan total. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan bisa dipenuhi targetnya Bapak Kepala Dinas sampai bulan Desember. Insya Allah ada 1.000 minimal fasilitator guru yang akan bekerja di sekolah masing-masing. Ini untuk membangun agen-agen perubahan, sehingga kita harapkan bisa lebih cepat lagi Sumatera Utara ini bebas dari tindak perundungan di sekolah-sekolah. Saya pikir ini satu program yang sangat positif, menguntungkan semua pihak. Jadi dari sisi sekolah ini akan terbantu dengan adanya fasilitator guru, adanya agen perubahan, sangat terbantu untuk mencapai visi misi. Karena nggak ada sekolah yang punya visi misi jadi sekolah yang melahirkan anak-anak yang melempem, anak-anak generasi muda yang nggak punya masa depan cerah. Semua sekolah itu pasti ingin anak-anaknya jadi anak-anak yang hebat. Begitu juga guru-guru. Nah, guru-guru ini juga perlu diberikan asupan wawasan baru tentang bagaimana menghadapi anak-anak Gen Z, anak-anak milenial hari ini. Nah, melalui BIMTEK ini, insya Allah mereka akan mendapatkan wawasan-wawasan baru, informasi baru, bahwa beda anak zaman 70-an, 80-an, sekarang ini udah tahun 2000, udah milenial, udah Gen Z lagi namanya. Nah, setelah kalian nanti mungkin muncul lagi. Nah, ini harus terus berubah. Mindset guru-guru harus terus menyesuaikan diri dengan keadaan anak-anak. Nah, ini juga erat kaitannya dengan keberhasilan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini spiritnya kan menjadikan pendidikan itu bersentral kepada anak. Anak itu harus dia yang menentukan, bukan guru lagi yang menentukan seperti zaman dulu. Itu kan zaman dulu kan guru yang semua menentukan, ini materinya, ini metodenya begini. Anak-anak mau suka mau nggak suka dia harus ngikuti. Kurikulum merdeka ini spiritnya adalah memberikan kepada anak-anak kepercayaan untuk mengatur dirinya sendiri, mengarahkan dirinya sendiri. Dia mau jadi apa, jadilah yang terbaik. Nah, ini yang connect ini dengan program Roots ini. Selain itu ada juga dari Permendikbudristek itu ada juga nanti dibentuk Satgas Sekolah Bersih Narkoba. Sebagaimana yang kita ketahui, kawan-kawan kalian juga semua banyak yang sudah terpapar dengan berbagai latar belakang yang menyebabkan mereka terpapar. Ini kan semuanya kita tahu, anak-anak yang kawan-kawan yang sudah terpapar itu kan ya bisa dibilang kita kerugian potensi kekuatan untuk bangsa dan negara ini, sehingga kita berharap melalui Permendikbudristek 43 tahun 2023 ini, melalui pencanangan atau pengukuhan Satgas Sekolah Bersinar itu, insya Allah melalui sesama teman juga nanti ini bisa cepat kan. Dan yang ketiga ada pengukuhan juga, namanya tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, itu TP2K. Jadi ada 3 nih yang berjalan beriringan dalam waktu bersamaan, harus kita laksanakan bersama-sama. Jadi ada program Roots, ada Satgas Sekolah Bersinar, ada
TP2K yang ini mudah-mudahan bisa segera menyebar di kalangan anak-anak terutama karena ini pelaku pemeran utamanya itu adalah anak-anak sendiri yang harus bersemangat untuk meraih masa depan yang hebat dan luar biasa ke depannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kami sebagai fasilitator nasional dalam program Boots Indonesia ini sangat merasa luar biasa antusias yang ditampilkan oleh para guru yang berada di Tapanuli Selatan ini. Kebetulan ada 30 orang calon fasilitator guru yang sedang mengikuti kegiatan ini, sangat antusias sekali. Jadi kami berharap memang sekembalinya nanti dari kegiatan ini mereka sudah bisa mensosialisasikannya kepada teman sejawat di sekolahnya, satuan pendidikan masing-masing, baru mereka minimal 7 hari setelah kegiatan ini mereka sudah melaksanakan kegiatan ini di sekolah. Itu harapan kami. Dan ini juga harapan Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 11, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menciptakan 1000 lebih fasilitator guru dalam rangka percepatan tim penanganan pencegahan tindak kekerasan di sekolah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kesempatan ini kami sebagai fasilitator nasional mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11, kemudian para panitia yang sudah sangat banyak membantu dalam proses kegiatan ini, kemudian juga tak lupa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang sudah memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi para guru di Tapanuli Selatan ini.